Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alat pengukur suhu. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis skala suhu. Oke, materi kita pada hari ini ada 3, yaitu 1. Pengertian suhu. Yang kedua, ada alat pengukur suhu. Dan yang ketiga, jenis satuan suhu. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suhu. Kalian pernah dengar nggak kata suhu? Atau ada yang tahu nggak apa itu suhu? Coba kalian menggosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan telapak tangan kalian ke pipi. Apakah kalian merasakan panas atau sedikit hangat? Jika kalian belum merasakan panas di pipi, kalian boleh ulangi menggosokkan telapak tangan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang dikenal sebagai suhu. Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas maupun dingin. Dan saat kalian di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang sangat menyengat. Kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Itulah tadi contoh peristiwa terkait suhu. Jadi apa itu suhu? Dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda yang dirasakan oleh indera kita. Ada yang tahu nggak alat apa yang digunakan dalam video tersebut? Alat yang digunakan tersebut dinamakan termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Alat ini dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pengukuran suhu tubuh, suhu lingkungan, atau suhu cairan. Ada beberapa jenis dari termometer. Ada termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Prinsip kerja dari termometer air raksa, termometer ini menggunakan air raksa yang terletak di dalam tabung kaca. Ketika suhu meningkat, air raksa akan mengembang ataupun naik. Sebaliknya, ketika suhu menurun, air raksa akan ikut turun. Skala pada tabung menunjukkan suhu berdasarkan posisi air raksa. Selanjutnya yaitu termometer digital. Termometer digital menggunakan sensor elektronik seperti termistor atau sensor semikonduktor yang mengubah perubahan suhu menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian diproses dan ditampilkan sebagai angka digital pada layar. Nah, yang terakhir termometer inframerah. Termometer ini mengukur suhu dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek. Setiap objek memancarkan radiasi inframerah tergantung pada suhu permukaannya. Alat ini mengubah radiasi yang terdeteksi menjadi nilai suhu yang ditampilkan pada layar. Nah, itulah tadi cara kerja dari termometer. Sampai jumpa. Pernah nggak kalian membaca berita tentang suhu? Tapi dalam berita tersebut suhu tidak tertulis satuannya. Misalnya 140 derajat Fahrenheit. Nah, kenapa bisa tertulis 140 derajat Fahrenheit? Apakah Fahrenheit skala suhu? Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Nah, contoh sebelumnya adalah pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui oleh dunia. Kita juga dapat mengetahui skala suhu apa yang disepakati oleh para ilmuwan dan masyarakat dunia. Tujuannya agar kita tidak terjadi kesalahpahaman fatal berkaitan dengan derajat panas yang dimaksud sebenarnya. Ilmuwan yang terdapat pada berita tersebut berasal dari Prancis, yang secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui skala Fahrenheit. Kita memerlukan ukuran pembanding atau dikenal sebagai skala. Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Kemudian, agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkannya, nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Skala suhu yang telah disepakati oleh para ilmuwan di dunia, banyak yang telah diusungkan oleh para ahli. Bagaimana menentukan skala suhu?
Cara menentukan skala suhu. Yang pertama, pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dan yang ketiga, dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal atau 1 atmosfer. Cara menentukan skala suhu pada termometer yaitu dengan cara mencelupkan termometer ke dalam es yang mencair untuk dijadikan titik tetap bawah. Dan setelah itu, kita bisa mencelupkan termometer ke dalam air mendidih untuk dijadikan titik tetap atas. Nah, teknik ini juga dilakukan untuk menentukan skala pada termometer yang diakui dunia hingga saat ini. Dengan demikian, para ilmuwan yang bernama Celsius, Fahrenheit, Reaumur membuat skala termometer masing-masing sesuai dengan keinginan mereka. Dapat dilihat pada gambar, di situ terlihat ada 4 skala termometer yang diakui di dunia hingga saat ini, yaitu ada termometer Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, dengan cara yang sama, tetapi mereka menentukan skala pada termometer mereka masing-masing dengan nilai yang berbeda-beda, di mana termometer Celsius untuk titik tetap bawahnya saat es mencair dituliskan 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celsius pada saat mendidih. Nah, pada termometer Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 pada saat air telah mendidih dan juga titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit pada saat es sedang mencair. Nah, pada termometer Reaumur, ini titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur pada saat air telah mendidih dan juga titik tetap bawahnya 0 derajat pada saat es sedang mencair. Sedangkan pada termometer Kelvin tidak menggunakan derajat. Nah, Kelvin digunakan sebagai satuan internasional atau SI, di mana titik tetap atasnya 372 Kelvin dan juga titik tetap bawahnya 273 Kelvin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.